Halo pemirsa, saudara-saudara seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Arif Superman. Saya jauh-jauh terbang dari Aceh, datang ke kantor DPP PSI Pusat Jakarta karena saya akan studi banding tentang UMKM di Jakarta yang akan saya bandingkan dengan di Aceh nantinya, supaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran daripada UMKM di Aceh. Jadi barometernya adalah ibu kota Jakarta ya. Dan saya Arif Marta Rahadian adalah caleg dari PSI untuk DPR RI Dapil 1 dengan nomor urut 4 Aceh. Doakan ya, semoga perjalanan kita hari ini lancar dan sukses. Terima kasih. Oke, Bang Arif, ini kan menarik juga nih kostumnya, kostum superhero nih, Superman. Awalnya gimana sih bisa dapat ide seperti ini? Ya, makna daripada kostum Superman superhero ini adalah karena Superman adalah pembela kebenaran dan keadilan untuk rakyat jelata, untuk rakyat kecil. Sedangkan seperti kita ketahui semua, wakil-wakil kita saat ini lemah, kurang bisa membela kebenaran dan keadilan untuk rakyat kecil. Nah, datanglah Superman yang akan membela kebenaran, keadilan rakyat kecil dan mengangkat kesejahteraan, kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, khususnya Aceh dan seluruh bangsa Indonesia. Superman akan mengabdikan seluruh jiwa, raga untuk tanah air tercinta bangsa Indonesia. Oke, berarti kalau kampanye di Dapil pakainya kostum begini atau seperti apa? Terus apa mungkin alasannya terjun ke PSI sendiri nih? Ya, PSI adalah partai anak muda yang akan membela rakyat Indonesia dengan bersungguh-sungguh. PSI akan pertama sikat korupsi, kedua rampas aset para koruptor, ketiga BPJS gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Top pokoknya PSI. Nah, kalau kampanye di Dapil pakai kostum begini atau seperti apa? Ya, betul sekali. Saat saya kampanye, saat saya belusukan, bahkan nanti saat saya duduk di DPR RI, saya akan tetap memakai baju superhero ini, melambangkan pembela kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Bang Arif, apa respon dari Ketua PSI sendiri, Grace Natali atau Kaisang nih melihat kostum yang menarik seperti ini? Respon dari para petinggi PSI, mereka tentunya sangat suka dengan penampilan yang paling beda. Mereka bilang caleg Superman paling beda dari ratusan ribu caleg Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Hanya satu ada, Arif Superman yang tampil beda, seorang superhero pembela kebenaran keadilan untuk rakyat, untuk mensejahterakan, memakmurkan, mengangkat rakyat Indonesia menuju Indonesia gemilang 2045, Indonesia maju dan terkenal di dunia, disegani oleh internasional. Oke, ini menarik juga nih, Superman pakai sarung. Kenapa mungkin? Ya, Nah, Superman Aceh ini paling beda, saudara-saudara. Kenapa? Karena ini adalah Superman syariah. Pakai peci, pakai sarung ya. Beda dari Superman Amerika, Superman Eropa. Ini Superman Aceh, Superman yang syariah, Islami. Apa yang membuat Bang Arif percaya diri artinya belusukan menggunakan baju Superman seperti ini? Karena sang superhero dikenal tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Mungkin kita bisa pakai pahlawan-pahlawan nasional kita, ya, tapi lebih dikenal Superman. Karena apa? Tujuan daripada PSI nanti ketika lolos semua wakilnya di DPR RI akan mewujudkan supaya Indonesia dikenal secara internasional di dunia. Maka itu dengan pakaian superhero ini, Superman lebih internasional dan lebih dikenal luas oleh dunia. Oke, Bang Arif, tapi ada rasa khawatir, ketakutan dihujat nggak sih? Artinya kan sosok anggota dewan kan harus berwibawa, harus elegan. Nah, ini memakai kostum seperti ini. Justru oleh Mas Kaisang sendiri, politik itu adalah politik yang riang gembira. Nah, politik memang serius, tapi juga harus riang gembira. Politik merangkul dari bawah hingga atas dengan cinta. Tidak hanya merangkul kaum atas, politik PSI adalah merangkul dari bawah, kalangan bawah, rakyat jelata, hingga menengah, hingga atas
with love, dengan cinta. Nah, komentar adik sendiri nih Ustadz Rizal Muhammad seperti apa melihat keputusan Bang Arif terjun ke partai terus menggunakan kostum yang superhero ini? Adik saya Ustadz Rizal Muhammad sangat mendukung sekali, karena adik saya melihat dari nilai dan maknanya sendiri kostum superhero itu. Makanya adik saya berpesan, Ustadz Rizal Muhammad berpesan, jika nanti saya terpilih di DPR RI, maka saya harus betul-betul membela kepentingan rakyat kecil, memakmurkan, mesejahterakan rakyat Aceh khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia umumnya. Apa hal utama yang akan dilakukan untuk masyarakat Aceh apabila Bang Arif menang di DPR nih? Yang pertama, saya akan mensejahterakan dan memakmurkan seluruh lapisan masyarakat Aceh. Yang kedua, kesejahteraan bagi petani. Ketiga, kesejahteraan bagi nelayan. Keempat, peningkatan infrastruktur, pembangunan sekolah-sekolah, rumah sakit, jalan-jalan semua di Aceh harus diaspal, karena masih banyak jalan-jalan tanah di Aceh. Itu tujuan utama saya, dan kemudian juga memberikan pendidikan, ya, pendidikan yang maju bagi pondok pesantren, para hafid, tahfidz yang ada di Aceh. Oke, Bang, cerita sedikit dong Bang tentang program hari ini Bang. Nanti kan akan ada semacam kayak belusukan ke UMKM Bang. Bisa diceritain sedikit Bang, nanti akan ada apa, seperti apa Bang yang akan Abang lakukan di mungkin di Abang Bang? Ya, jadi hari ini kita akan ke Pasar Tanah Abang, ya, melanjutkan studi banding saya tentang UMKM yang akan saya buat di Aceh. Karena nanti semua UMKM yang ada di Aceh ini, saya akan mencari contohnya dari Jakarta yang sudah maju, ya. Dan di sini UMKM mereka sudah membuat banyak waralaba. Seperti misalnya warung, warteg, ya, sudah seperti franchise, seperti KFC, seperti McDonald, ya. Mereka sudah waralaba, franchise di mana-mana. Nah, itu yang akan saya buat di Aceh. Begitu pula dengan tekstil, ya. Pasar-pasar di Tanah Abang itu kan menjual baju-baju, ya, baju-baju rakyat, baju nasional seperti itu. Bagaimana cara ini nanti bisa diekspor ke luar negeri untuk meningkatkan taraf ekonomi rakyat Aceh. Bang, berarti jauh-jauh dari Aceh ke Jakarta mau studi banding nih, studi banding. Betul, tujuan saya adalah studi banding karena Jakarta merupakan barometer. Ibu kota adalah barometer ekonomi kita secara nasional yang sangat maju. Nah, nanti ilmu yang saya dapatkan di sini saya akan terapkan di kampung saya di Aceh. Oke. Sekarang kita akan terbang ke Tanah Abang. Ya, siap, hop, siap, run. Superman, pembela kebenaran keadilan untuk rakyat kecil. Yes. Wong Cilik. Pemirsa, saudara-saudara setanah air, kali ini kita berada di Pasar Tanah Abang. Nah, sekarang saya berada di salah satu toko baju ini, UMKM ini. Nah, ini untuk ini ya, Mas, dikirim kemana ini? Kirim ke daerah. Oh, kirim ke daerah-daerah. Dari Jakarta dikirim ke daerah-daerah seluruh Indonesia, ya. Apa ada juga yang diekspor ke luar negeri ini? Ada juga, ya. Nah, ini yang luar biasa. Ini yang akan saya contoh untuk Aceh. Makanya saya datang jauh-jauh dari Aceh untuk studi banding masalah UMKM ini, karena di Aceh masih bersifat tradisional lokal saja, ya. Nah, kali ini bagaimana caranya kita mengangkat UMKM yang ada di Aceh itu seperti di Jakarta, bisa mengirim baju-baju seperti ini misalnya, ya, tekstil seperti ini ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kemudian juga yang paling penting nantinya bisa untuk ekspor ke luar negeri. Itu tujuan pertama dari kehadiran saya di Jakarta untuk studi banding tentang UMKM, ya, untuk meningkatkan ekonomi rakyat Aceh melalui pemberdayaan UMKM secara nasional, ya, dan internasional. Oke, Mantap. mantap. Ini gimana lebihnya? Ya. Abang ini untuk produksi baju-baju tekstil seperti ini sendiri di mana ini? Di daerah mana ini? Kita buktinya di daerah Tangerang. Di daerah Tangerang, ya, Ya. di Jakarta sini, Ya, ya. Jakarta. Oke, bagus sekali. Iya. Nah, ini juga merek-mereknya bagus-bagus ini. Ya.
ada Nike, ya kan? Wah, macam-macam ini. Merek-merek internasional juga ini ya. Luar biasa. Nah, ini nanti dikirimnya ke daerah-daerah gitu ya. Seluruh Indonesia ya. Dan sebagian lagi mungkin diekspor ke luar negeri. Ada. Ada juga diekspor ya. Iya. Wah, luar biasa ya. Sekali ngirim berapa biasanya? Berapa ini? Sekali pengiriman ke daerah-daerah berapa ini, Bang? Banyak, berapa banyak jumlahnya? Kodi, berapa mobil, berapa banyak kira-kira? Biasa 1000. Biasanya 1000 kodi ya? 1000 stang. 1000 pieces Ya, ya? begini, Oke, ya. biasanya ya. Wah, luar biasa. Kita bawa pakai mobil seperti ini ya, Bang ya? Iya. Wah, luar biasa. Top sekali. Ini yang akan saya terapkan di Aceh nanti ya. Aha, ya, luar biasa. Jadi selama ini hampir mencakup seluruh Indonesia, Bang ya? Pengirimannya ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Masya Allah, luar biasa. Untuk omset sendiri per bulan berapa ini, Abang? Omset secara global dulu, secara kotor. Kalau omset itu omsetnya Ya, kira-kira aja, secara kotor aja global. sampai 3 juta. 300 juta ya? Luar biasa. Pemirsa, UMKM, usaha rakyat kecil, omsetnya bisa 300 juta sebulan. Nah, ini dia yang akan saya contoh untuk di Aceh nanti. Bagaimana nanti meningkatkan UMKM di Aceh menjadi bertaraf nasional dan bahkan internasional ya Bang ya? Iya, Seperti iya. di Jakarta ini. Iya, iya. Itu tujuan utama saya hadir di Jakarta untuk studi banding. Untuk meningkatkannya. Iya. Betul. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran UMKM di Aceh. Halo pemirsa, semua saudaraku seluruh Indonesia. Alhamdulillah, studi banding kami untuk UMKM di Tanah Abang sudah selesai dan saya sudah banyak mendapatkan ilmu tentang UMKM yang nanti akan saya terapkan di Aceh supaya UMKM di Aceh juga maju, bisa ekspor ya, tekstil baik secara nasional maupun internasional ke seluruh dunia. Terima kasih.